Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur Tuhan, kuasa-Mu Engkau nyatakan atas hidup kami, melingkupi kehidupan kami, menuntun dan memelihara kami. Kebenaran firman-Mu hendak kami baca, kami renungkan. Mohon terangi hati dan pikiran kami, berkuasalah agar kami boleh memahami firman-Mu dengan benar. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu kita menyadari bahwa keberadaan kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini bukanlah suatu kebetulan atau tanpa sebuah tujuan. Tentu bahwa Tuhan menempatkan kita dengan maksud dan tujuan yang sangat mulia. Kita adalah umat pilihan Tuhan, dipilih, dikhususkan, dan dipanggil untuk rencana Tuhan yang indah, yaitu supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dalam ayat 9 bacaan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu dalam kesadaran ini pun kita tidak boleh asal-asalan menjalani hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebab kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita yang dulunya berada dalam kegelapan, kini telah dipindahkan ke dalam terangnya yang ajaib. Kita yang dulunya adalah hamba dosa, kini menjadi hamba kebenaran. Status kita pun berubah menjadi anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Roma 8 ayat 17. Dan itu semua kita pun sadar dan menghayati karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengingatkan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup yang sesuai dengan panggilan Tuhan berarti hidup yang seturut kehendak dan rencana Tuhan. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Jika orang-orang dunia lebih memilih hidup menurut keinginan daging atau memuaskan hawa nafsunya, kita tidak boleh terbawa arus kehidupan dunia ini. Sebab barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita harus hidup dalam kesalehan, yaitu hidup menurut jalan-jalan Tuhan.
tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, dan menurut pimpinan Roh Kudus. Kita menjauhi kejahatan, dan tentunya kita hidup melakukan kebaikan. Ini bukanlah pekerjaan mudah. Ada harga yang harus kita bayar, di mana kita harus menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menjalani kehidupan ini dengan terus menghayati bahwa kita adalah umat pilihan Allah, umat kepunyaan Allah. Mari kita terus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hiduplah sesuai dengan panggilan Tuhan. Berarti bahwa kita menyadari sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus menyatakan kehidupan yang senantiasa melakukan apa yang dikehendakinya. Dan kita percaya bahwa dengan pertolongannya, dengan mengandalkan kekuatan dari Allah, dengan penyerahan diri yang penuh kepada Allah, maka kita pun dapat menjalani kehidupan ini dengan benar, dengan setia, dengan taat, menikmati berkat Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita terus memohon Tuhan menuntun menyertai kita untuk menjalani kehidupan ini. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.